memberitahu kalian apa sih itu etika kefarmasian. Nah, jadi etika profesi kefarmasian sebuah sistem nilai dan norma yang berlaku dan dipegang teguh oleh tenaga kefarmasian untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Dalam menjalankan tugasnya itu, profesi kefarmasian memiliki 8 prinsip etika yang harus mereka penuhi. Yang pertama ada otonomi, yang berarti hak pasien. Hak pasien meliputi pasien berhak menanyakan informasi yang jelas dan akurat mengenai biaya pengobatan dan tindakan medis apa yang akan dilakukan selanjutnya. Yang kedua ada non-malfeasance, artinya tidak boleh merugikan. Yang ketiga ada beneficence, yang berarti berbuat baik dan tidak menguntungkan. Yang keempat ada confidentiality, yang artinya rahasia. Ini berarti tenaga kesehatan harus merahasiakan penyakit yang diderita oleh pasiennya tersebut. Yang kelima ada fidelity, yang berarti tidak mengingkar janji. Yang keenam ada fiducia, yang berarti kepercayaan. Yang ketujuh itu ada justice, yang berarti keadilan. Jadi sebagai tenaga kesehatan, keadilan sangatlah penting dilakukan. Dan yang terakhir ada veracity, yang berarti kejujuran. Nah, jadi itulah sedikit pengertian mengenai etika profesi kefarmasian. Nah, jadi selanjutnya saya dan kelompok saya akan menganalisis film pendek yang bertema kefarmasian. Film pendek itu berjudul Aku, Kamu, Dia, dan Asma. Kami mengambil sumber dari salah satu akun YouTube yang bernama Novelia Nyoto. Kami akan menganalisis apakah di dalam film tersebut tenaga kefarmasian sudah melaksanakan etika kefarmasian tersebut. Tenaga kesehatan. Mbak, Mas, kita bawa ke klinik aja dulu Masnya ya. Gimana? Oh ya Bu, saya mau beli obat Bu. Oh, mau beli obat. Oke Bapak, silakan duduk dulu Bapak. Ya, makasih Bu. Nah, jadi itulah sedikit cuplikannya. Dalam film tersebut, apakah tenaga kefarmasian sudah memenuhi 8 prinsip etika kefarmasian? Ayo kita cari tahu, apakah mereka sudah memenuhi syarat tersebut? Nah, dari film tersebut, kami menemukan 5 prinsip etika kefarmasian. Yang pertama itu ada veracity atau kejujuran, di mana apoteker menjelaskan dengan jujur obat apa yang diberikan, bagaimana cara pakainya, dan memastikan pasien agar paham. Ini menunjukkan keterbukaan dan kejujuran dalam menyampaikan informasi. Yang kedua itu ada fiducia atau kepercayaan, di mana di dalam film tersebut apoteker menunjukkan perhatian terhadap pasien dan menanyakan riwayat alergi atau penyakit lain. Apoteker membangun hubungan kepercayaan satu sama lain dengan pasien. Yang ketiga ada beneficence. Yang keempat ada otonomi, yang berarti hak pasien, yang dimana dalam film tersebut apoteker sangat menghormati hak pasien untuk tahu dan terlibat dalam keputusan terkait dengan kesehatannya. Yang kelima ada confidentiality, yang berarti rahasia. Ucapan apoteker mengatakan bahwa sebelumnya semua informasi yang Bapak berikan kepada saya bersifat rahasia. Nah, itu adalah contoh langsung dari prinsip confidentiality, karena apoteker menjamin bahwa data dan informasi yang diberikan oleh pasien tidak akan disebarluaskan. Nah, jadi itulah beberapa prinsip etika kefarmasian yang dapat kami temukan di dalam film tersebut. Jadi, setelah menganalisis film tersebut, kami akan mencari tahu hal penting apa saja sih yang ada dalam film tersebut. Kami akan menggunakan prinsip 5W1H. Yang pertama itu ada what, yang berarti apa. Jadi, apakah prinsip etika kefarmasian sudah dijalankan dengan baik oleh apoteker dalam film tersebut? Jawabannya adalah iya, karena dalam film tersebut, apoteker terlihat menjelaskan prinsip etika kefarmasian dengan baik, seperti memberikan informasi yang jelas mengenai obat-obatan yang diresepkan oleh dokter untuk si pasien.
menjaga kerahasiaan pasien, dan menunjukkan sikap profesional saat berinteraksi dengan pasien. Apoteker juga menjelaskan dengan jujur mengenai obat apa yang diberikan, bagaimana cara penggunaannya, dan memastikan pasien agar paham. Yang kedua ada why, yang berarti mengapa. Jadi, mengapa apoteker harus menjaga kerahasiaan informasi medis yang diberikan oleh pasien? Karena informasi medis termasuk data pribadi yang bersifat sensitif. Menjaga kerahasiaan pasien. Menjaga kerahasiaan adalah bentuk penghormatan terhadap privasi pasien dan merupakan bagian dari kode etik profesi apoteker. Hal ini juga dapat menumbuhkan kepercayaan antara pasien dan apoteker. Ada who, yang berarti siapa. Di dalam film tersebut, siapakah yang berperan penting dalam pengobatan pasien? Apakah tenaga medis ataukah apoteker? Jadi, menurut kami, di dalam cuplikan film tersebut, apoteker lebih berperan penting karena dia memberikan penjelasan tentang obat dan cara penggunaannya, serta mendengarkan keluh kesah dari pasien. Namun, di dalam praktik yang ideal, baik tenaga medis maupun apoteker memiliki peran yang sangat penting dan saling melengkapi di dalam pengobatan pasien. Yang keempat ada where, yang berarti di mana. Jadi, di dalam film tersebut, di manakah pasien menjelaskan riwayat penyakitnya dan mengapa pasien harus menjelaskan riwayat penyakitnya tersebut. Nah, di dalam film tersebut sangat terlihat jelas bahwa pasien menjelaskan penyakitnya itu di apotek. Saat berkonsultasi dengan apoteker, penjelasan ini penting agar bisa memberikan obat yang sesuai dan menghindari interaksi obat yang berbahaya. Nah, jadi kapankah tindakan ini terjadi dan bagaimana relevansinya film tersebut dengan kehidupan nyata? Nah, di dalam film tersebut, tindakan ini terjadi saat pasien datang ke apotek untuk mengambil obat atau berkonsultasi. Jadi, apakah kalian tahu relevansi film tersebut di dalam kehidupan nyata? Nah, jadi relevansinya tinggi karena di dalam kehidupan nyata, interaksi seperti ini sangat penting untuk memastikan pengobatan berjalan dengan efektif. Yang berarti bagaimana? Jadi, bagaimana prinsip etika kefarmasian yang ada di dalam film tersebut dilakukan di kehidupan nyata? Menurut kami, jika prinsip tersebut diterapkan di dalam kehidupan nyata, maka hubungan antara apoteker dan pasien akan lebih baik. Pasien merasa dihargai dan dilayani dengan profesional yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Nah, itulah sedikit analisis yang dapat kami sampaikan. Jadi, dalam film tersebut, apakah ada pelanggaran yang dilakukan? Setelah kami menyaksikan film tersebut, kami tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh apoteker maupun pasien. Jadi, dapat disimpulkan bahwa film tersebut memiliki dampak yang positif bagi para penontonnya. Jadi, itulah sedikit materi yang dapat kami analisis mengenai film tersebut.